Istiqomah Nuansa Islami. Ketemu dengan Romo Sitepu, ya. Romo Sitepu ini dulu adalah pendeta kondang untuk di daerah Riau ini yang telah memurtadkan banyak orang. Nah, sekarang kita tanya kenapa kok tiba-tiba Romo menjadi mualaf dan sekarang malah giat bangun ekonomi umat agar tidak kena imbas dari pendangkalan akidah karena terjerat oleh rentenir. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo udah ceritanya sih udah banyak nih ya. Jadi saya langsung aja ingin tahu apa sih yang mendorong Romo dari seorang pendeta yang jemaatnya banyak dan juga sekolahnya sampai ke teologi gitu ya, ke S2 tentang agama sebelumnya tiba-tiba memutuskan jadi mualaf. Ya, kalau kita sampaikan itu seperti hidayah gitu ya. Saya kenal Islam itu memang sudah lama gitu ya. Mulai dari saya dulu di SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Jadi di Bandung. Iya. Ketika kita lagi di bangku sekolah pelajaran agama, kebetulan tidak ada siswa Islam, tidak ada siswa Kristen, hanya saya sendiri dari semua siswa di sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi ada guru agama Islam pada waktu itu Pak Holili namanya. Jadi beliau selalu ingatkan kita di akhir pelajaran itu hablum minallah hablum minan nas gitu. Saya tidak tahu apa-apa karena saya duduk aja di dalam gitu. Jadi itu tersimpan ya dalam pikiran, dalam hati saya. Dan selanjutnya saya masuk sekolah teologi sampai saya di tahbis. Jadi teologinya pendeta. Di Bandung juga? Enggak, di Medan. Ya, di Medan. Dari Bandung terus ke Medan. Ya. Jadi memang cukup unik, aneh gitu ya. Karena saya dari kecil memang cita-cita saya jadi pendeta. Oh iya. Dari kecil gitu. Jadi orang tanya saya sebelum TK pun saya sudah bisa mengatakan kalau orang tanya cita-citanya apa, pendeta gitu. Sampai saat. Jadi jadi pendeta itu terwujud ya, jadi. Gitu. Namun seiring waktu berjalan ada timbul selalu pertanyaan juga gitu kan. Contoh misalnya ketika saya menyampaikan khotbah gitu, cerita tentang Tuhan Yesus gitu kan. Yesus itu Tuhan gitu. Tapi nanti selesai itu ada pertanyaan lagi dalam hati, apa iya ya gitu. Nah, jadi lebih kepada hal-hal yang logikanya gitu. Contoh misalnya Yesus itu Tuhan. Nah, itu kan di dalam pengajaran Kristen kan seperti itu. Yeah. Lalu ketika Yesus itu mati di kayu salib, nah pertanyaannya, kok Tuhan mati gitu? Nyawanya sama siapa? Loh, nyawa Tuhan tadi siapa yang ngambil gitu kan? Jadi dilahirkan gitu kan. Itu memang istimewa luar biasa. Bunda Maria itu melahirkan Yesus tanpa ayah. Ya. Tapi kan muncul lagi dia, ada hal yang lebih istimewa lagi. Siapa? Nabi Musa. Hawa tanpa ayah, tanpa ibu. Allah yang jadikan gitu kan. Nah, jadi itu yang semakin hari semakin menggiring kita bahwa kalau berlama-lama jadi problem nanti gitu, jadi problem besar gitu. Sehingga kita putuskan syahadat 1 tahun yang lalu 3 November 2020. Kan di sekolah kan Romo dulu sekolah ya. Teologi ya. Apakah nggak dapat penjelasan di sekolah itu gitu kan? Tentu namanya di sekolah agama itu kan pasti dijelaskan sejelas-jelasnya dan Romo kan juga belajar kitab-kitab itu. Kenapa baru muncul pertanyaan setelah Romo jadi pendeta? Kalau setiap anak-anak Kristen itu kan
begitu dia bisa masuk ke gereja untuk sekolah minggu, itu kan sudah diajarkan. Jangankan untuk sekolah minggu, masih balita saja, ketika ibunya misalnya memberi dia makan, bersuruh berdoa, perkataan Tuhan Yesus itu sudah terpatrit, sudah terdoktrin gitu, bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kita di bangku teologi itu kan tidak ada lagi mau cerita-cerita nanya-nanya, soalnya doanya kan sudah pasti kepada Yesus itu Tuhan gitu. Iya. Nah, kan kalau kita misalnya sekolah di agama kita yang sekarang, kan kita bisa bertanya gitu, kenapa ini, kenapa begitu, kan untuk memuaskan rasa keingintahuan kita. Kenapa nggak terjadi waktu Romo itu gitu? Kenapa setelah Romo berceramah kok orang-orang berpikir kok ceramah saya kok rasa-rasanya tidak tepat gitu? Karena itu tadi memang kita sudah terdoktrin untuk itu kan, tidak ada doa saja kan sudah ke situ bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Jadi enggak kesampaian kita untuk mau nanyakan itu gitu, misalnya ke dokter, ke dosen kita misalnya, Pak, kira-kira Yesus itu apa betul Tuhan gitu? Enggak ada mahasiswa itu, saya rasa di teologi hampir tidak yang menanyakan begitu. Terus tiba-tiba dapat hidayah lah ya untuk ini ke Islam gitu. Ya, saya juga mungkin gimana ya, mungkin atau gimana, karena gini, style face saya memang dari dulunya begini gitu, bukan karena saya masuk Islam makanya begini ya, dari pakaian. Makanya sering di jalan itu Pak, berpapasan kita dengan orang itu, dia lihat saya gitu kan, ya, Assalamualaikum Ustadz gitu. Ini waktu masih pendeta loh, Assalamualaikum Ustadz. Saya lihat kiri kanan belakang, oh enggak ada, berarti saya karena dia ucapkan salam, saya balik Waalaikumsalam. Mungkin itu doa dari orang yang berpapasan itu kan. Gitu. Jadi pakaian juga seperti itu gitu. Saya nyaman saja Pak dengan pakaian yang itu gitu. Subhanallah ya. Jadi hidayah itu memang berasal dari mana aja. Kadang berbeda-beda, bermacam-macam. Tahu segala macam enggak dapat hidayah juga. Gitu. Ini Romo justru dapat hidayah dari setelah keluar dari sekolah itu, dan katanya setelah sempat memurtadkan orang sekian ribu orang di Riau ini. Enggak ada sampai ribu. Mungkin dari itu ya, karena kan saya dulu mengajar juga di sekolah teologi ya. Berarti kita mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa itu kan kita dididik, dan dia juga untuk menjadi misionaris ya, menjadi orang yang militan untuk menginjil gitu kan, untuk membaptis orang gitu ya. Tersebarlah di seluruh Riau ini, di pelosok-pelosok Riau ini kan. Tapi itu artinya cerita yang lalu gitu. Kita mau berkembang dengan dakwah Islam yang sekarang ini. Jadi saya rindu itu bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu bukan hanya slogan gitu ya. Itu bukan slogan, itu memang bukti nyata, dan memang harus kita buktikan gitu. Nah, setelah itu kan sekarang kan udah menjadi muslim ya. Terus bagaimana, kan ada kalau cerita ada rasa penyesalan yang dulu telah memurtadkan orang. Kira-kira untuk membalas rasa penyesalan itu apa yang mau Romo lakukan? Saya rindu untuk seperti yang Bapak bilang tadi. Sekarang hidup saya itu, pertama dulu saya merasa lebih nyaman dengan keadaan saya di dalam Islam saat ini, gitu ya. Itu satu poin yang penting. Walaupun secara ekonomi dia sangat berkekurangan, ya. Tapi saya lebih nyaman, lebih damai, dan saya ingin menghabiskan hidup saya ini di dalam Islam ini untuk berguna, bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam hidup saya sekarang. Contoh di desa kita ini Pak, begitu banyak sekali umat muslim ya, pada umumnya, karena di sini memang mayoritas kita ada sekitar 95% muslim di sini. Nah, praktek rentenir itu cukup besar di sini gitu. Nah, rentenirnya ini, lintah daratnya ini non muslim. Nah, darah yang dihisap ini darah muslim gitu. Nah, jadi
Ini kan sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran sebelah ya, seberang, ajaran saya dulu gitu. Iya. Mengasihi gitu kan. Karena prakteknya ini pada umumnya ya non muslim semua kan. Iya. Ya, yang mereka terima ya mungkinlah itu ya katakan firman Tuhannya dari Alkitab kah, dari pengajaran pendetanya, pasturnya kah, yang mengatakan harus saling mengasihi. Tidak boleh, di Kristen itu juga ada, tidak boleh pakai bunga, tidak boleh gitu. Nah, tapi kenapa justru itu yang gencar? Makanya ya kita perangi, kita bentengi dengan strategi dari kita sendiri dengan mewujudkan adanya pintar, pinjaman tanpa riba gitu. Artinya ini dari para hamba-hamba Allah yang punya hati yang betul-betul ikhlas mau menolong yang dia tidak kenal gitu. Tapi yang dia tahu bahwa saudaranya ada yang susah, saudara Islamnya ada yang susah gitu. Nah, jadi itu yang mau kita buat, dan saya konsisten untuk kehidupan orang-orang yang termarginalkan ini, yang terpinggirkan, dan juga para mualaf. Gitu. Iya. Bagus sekali ya. Jadi penyesalan itu kan nggak akan ada kalau tanpa perbuatan. Ya. Jadi ini mudah-mudahan istiqomah. Insyaallah. Ya. Nah, tapi godaan itu ada nggak saat ini untuk balik lagi ke yang lama? Kalau godaan sih enggak ada, tapi fitnahan ada. Saya dibilang itu ya Pak ya. Ya. Dan yang paling menyedihkan saya yang ngomong ini justru yang kita Islam. Ya. Nah. Romo dapat 7 juta. Nah. Romo dapat 10 juta, Romo dapat 50 juta, bahkan ada yang bilang saya dapat 100 juta. Limper dibelah 7, limper itu bahasa Medan Pak, 5 perak gitu kan. 5 perak dibelah 7, tak ada saya dapat. Tapi kalau mungkin saudara-saudara saya yang sesama dalam agama Islam ini memberikan sedekahnya, nah itu ada, karena memang mualaf itu kan salah satu asnaf yang memang harus ditolong kan, itu perintah kan gitu di dalam agama kita ini gitu. Jadi yang saya dapatkan justru fitnahan. Kalau godaan enggak ada, enggak ada. Tapi itulah kan untuk ini kan diujinya iman dan istiqomah kita kan di situ. Kalau tenang-tenang saja kan kapal nggak pernah berlayar di gelombang yang tenang kan. Ya. Baik, misal nih ya, misal nih, karena ada beberapa kejadian, udah mualaf, udah malah jadi ini di orang Islam membawa itu, tiba-tiba dapat godaan, ya dikasih ini dari ini lo dikasih sekian gitu kan, bisa ratusan juta, ada yang miliaran. Kira-kira Romo berubah pikiran nggak? Saya ilmu agama Islam saya Pak 0 ya, belum ada, walaupun saya sudah 1 tahun. Tapi yang menjadi pondasi dasar dan yang tersurat di dalam pikiran dan hati saya, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Itu saja alat saya. Jadi apapun ceritanya, saya sudah berada di posisi yang benar dan tepat. Kalau dulu mungkin orang tanyakan, yang dulu bagaimana Romo? Jadi saya bandingkan begini. Dulu saya berada di dalam yang baik. Sekarang saya berada di dalam yang baik dan benar. Amin. Ya mudah-mudahan lah Romo ya istiqomah dan menjadi tauladan bagi yang lain, sehingga tidak berpandangan negatif terhadap orang-orang yang mu'alaf, ya ada sesuatu, karena itu adalah satu hidayah dan melalui satu pembelajaran, belajar kenapa hal itu terjadi, karena Romo kan mencari suatu kebenaran. Nah, kebenaran itu mungkin yang ditemukan di ajaran yang sekarang. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah dan menjadi tauladan bagi yang lain, dan penyesalan Romo itu tidak berkepanjangan karena dulu pernah memurtadkan orang, tetapi sekarang akan menjadi lebih baik dengan action yang dilakukan untuk memberantas para rentenir yang sampai orang-orang menjual akidahnya atau menggadaikan akidahnya karena rentenir tersebut. Mudah-mudahan Allah mendengar dan mengijabah itu. Amin. Dan semoga pertemuan kita ini juga pertemuan yang bermanfaat dan menjadi contoh bagi yang lain.